Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat. Pada sore hari ini berjumpa dengan saya Cai di acara NTB Gemilang. Pada kesempatan ini sudah hadir dan sudah kita undang dua narasumber kita untuk berbicara tentang pernikahan dini dalam perspektif sosiologi dan hukum. Dua narasumber kita tentu akan kita temani selama 1 jam, termasuk kita juga menunggu komentar-komentar pemirsa melalui channel YouTube TVRI Channel. Tentu sebelum kita mulai saya akan perkenalkan sekaligus juga akan saya sapa termasuk narasumber kita pada kesempatan ini siapa beliau yang menemani kita di TVRI Nusa Tenggara Barat. Saya sapa dulu Bapak Dr. Andes Ilham Abdullah SHMKN, beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Bapak Ilham Abdullah. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Yang kedua, ini juga ada Bapak Hakim kita, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Andes Haji Anang Permana SHMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan bicara tentang pernikahan dini dalam perspektif sosiologi dan hukum. Ada baiknya kalau kita lihat peta sosiologi kita di NTB. Benarkah ada peningkatan pernikahan dini dalam masyarakat kita? Lalu apa korelasinya bila mana pernikahan dini tidak kita coba minimalisir di tengah upaya-upaya pemerintah lain? Dalam perspektif agama dan hukum maupun sosiologi sebenarnya sudah jelas. Bagaimana tahapan-tahapan termasuk bagaimana misalnya persyaratan-persyaratan pada masyarakat kita. Sehingga mereka boleh menikah. Lalu banyak kita lihat bukan saja di NTB, di daerah-daerah lain juga tinggi angka pernikahan-pernikahan dini. Nah, dalam hal ini kita akan coba kupas bersama dua narasumber kita bagaimana peran pemerintah termasuk pengadilan agama, pengadilan tinggi agama kita di Mataram dalam rangka memberikan stimulus atau respon kepada publik tentang pentingnya mengedukasi kepada masyarakat kita. Sebelum kita bertanya kepada dua narasumber kita lihat prolog yang berikut ini. Nusa Tenggara Barat tercatat sebagai provinsi dengan tingkat perkawinan usia muda yang cukup tinggi, khususnya di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan data Lembaga Perlindungan Anak LPA Kota Mataram, sebagai ibu kota provinsi, Kota Mataram berada pada urutan keempat data persalinan remaja, setelah Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Kota Mataram Joko Jumadi menilai, persoalan pernikahan anak di Kota Mataram perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bahkan, di masa pandemi COVID-19, pernikahan usia dini di Kota Mataram mengalami peningkatan. Pendewasaan usia dini harus mendapatkan perhatian pemerintah agar dapat menekan angka pernikahan usia dini. Terlebih Nusa Tenggara Barat merupakan daerah dengan angka pernikahan anak yang cukup tinggi dan berada pada posisi kedua nasional setelah Provinsi Gorontalo. Ridwan, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Baik, ini prolog tadi memberikan beberapa warning bagi kita. Ternyata di NTB termasuk Kota Mataram juga angka pernikahan dini cukup tinggi. Sebelum kita coba elaborasi lebih jauh, tadi Pak Wakil Ketua bersama Pak Hakim Tinggi kita sudah melihat prolog yang di awal tadi. Saya sapa dulu Bapak Ilham Abdullah. Kita bicara tentang pernikahan dini dalam perspektif sosiologi dan hukum. Sebelum kita ke sana, bagaimana pandangan Bapak melihat bahwa ternyata fenomena pernikahan dini juga masih marak terjadi di masyarakat kita? Silakan komentarnya, Pak. Fenomena perkawinan dini untuk wilayah NTB ini seperti gunung es. Jadi apa yang kita lihat secara resmi tercatat dalam statistik bukanlah sebenarnya, tapi lebih besar dari itu. Lebih besar dari itu. Saya mempunyai data bahwa untuk di Pulau Lombok ini yang paling besar angka perkawinan usia dini adalah di Lombok Timur seperti tadi, kemudian Lombok Tengah, dan yang ketiga Lombok Barat. Untuk Lombok Barat saja pada tahun 2020 yang lalu itu data perkawinan usia dini adalah 254 pasang. 254. Itu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan pertama dari Undang-Undang 1 tahun 74. Ini di masyarakat kita itu kan yang ke pengadilan. Sebagian yang ada masalah dengan pengadilan mungkin karena alasan biaya, mungkin karena alasan sosial yang lainnya,
mereka akan melakukan perkawinan lebih dini lagi dengan cara di bawah tangan. Karena pengaruh pemimpin non formal di wilayah ini kan cukup besar. Dan itu sangat prihatin bagi kita, karena kalau kebiasaan semacam ini dibiasakan tetap berkembang, merupakan satu lingkaran setan. Oke, tadi disebutkan oleh Pak Ilham, ternyata itu yang ada data kita sebenarnya masih kurang. Ternyata banyak juga yang tidak tercatat, seperti lainnya gunung es. Saya minta komentar dulu Pak Haji Anang. Kita bicara tentang nikah usia dini. Sebelum kita elaborasi tentang beberapa undang-undang yang terbaru misalnya, sebenarnya kalau dilihat dari teoritis apa sih yang Bapak ketahui tentang pernikahan usia dini? Terima kasih. Tentang pernikahan usia dini ini sebenarnya di berbagai aturan itu yang namanya usia batas pernikahan atau batas usia dewasa itu berbagai macam aturan berbeda-beda. Di dalam aturan KUH Perdata itu 15 dan 18 tahun. Kemudian juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu berdasarkan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk laki-laki. Kemudian di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan 18 tahun. Undang-Undang tentang notaris juga 18 tahun. Di dalam dengan demikian berbeda-beda dalam perundang-undangan batas usia dewasa tersebut. Sehingga di dalam pelaksanaannya sekarang ini untuk menikah itu diaturlah di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Itu meningkat lagi, yang tadinya untuk perempuan itu 16 tahun sekarang 19 tahun. Ini akibatnya sebetulnya bagi masyarakat itu, apalagi yang perkampungan, itu sangat memberatkan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini, efeknya kalau bagi yang mengerti langsung mencari solusi ke pengadilan agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah namanya. Tetapi bagi yang tidak tahu ini, maka melaksanakan pernikahan yang seperti tadi disebut pernikahan di bawah tangan. Ini efeknya sangat luar biasa kepada masyarakat. Pak Ilham, saya potong dulu dari komentarnya Pak Janang. Tadi memang ada beberapa varian yang mana harus diikuti. Ternyata masing-masing undang-undang itu berbeda batas usia maksimal pernikahan, usia dewasa. Ada yang 18, ada yang 19, bahkan secara agama juga berbeda kembali. Nah, dalam praktik kita, tadi kan saya potong Pak Janang, misalnya memberikan elaborasi. Sekarang saya minta komentar Bapak Ilham. Sebenarnya mana yang kita ikuti dalam perspektif hukum maupun sosiologis kita di antara perundang-undangan itu atau di antara peraturan yang berlaku dengan masyarakat? Ya. Paling tidak usia perkawinan itu paling tidaklah sesuai dengan Undang-Undang 16 2019, yaitu baik laki atau perempuan pada 19 tahun. Kalau bisa diundur menjadi 21 tahun lebih baik. Kalau bisa. Jadi 19 tahun lebih baik dari aturan yang lama, tapi belumlah dalam kondisi ideal. Sebaiknya 21 tahun, tapi dengan undang-undang tentu saja ya. Karena itu sudah memberikan kesempatan untuk kita melahirkan generasi-generasi yang unggul lah. Artinya mereka sudah dewasa, fisik maupun mental spiritualnya, juga pendidikannya sudah cukup tinggi. Kemudian dia bisa memutuskan yang terbaik lah, bahwa perkawinan itu adalah bukan sementara, tapi kalau bisa ya untuk selama-lamanya. Dan itu hanya dapat dilakukan dengan ikhtiar kalau mereka sudah cukup dewasa dan matang untuk memberikan pertimbangan. Oke, jadi itu yang terjadi di negara kita. Yeah. Kalau misalnya ini kan Pak Haji Anang, Hakim Tinggi di Pengadilan, tentu ada catatan progres kita. Ketika misalnya, ini kan ada perubahan dari tahun 1974 sampai yang terbaru tahun 2019 ya Pak ya. Nah, bagaimana adakah progres misalnya penurunan angka pernikahan dini, atau sebenarnya masih mengikuti tahapan-tahapan yang direkomendasikan berdasarkan syariat agama, misal karena balik boleh walaupun usianya belum maksimal sampai 19 tahun. Mana yang terlihat dalam progres-progres pelaporan atau penyelesaian pernikahan di pengadilan?
Baik, yang menyangkut tentang akan melaksanakan pernikahan, ini efeknya adalah tentang pencatatan, nanti pencatatan nikah yang dilakukan oleh kepala kantor urusan agama. Ini dalam hal pencatatan ini, kalau usia kurang dari 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, pasti ada penolakan. Siapa yang nolak, Pak? Yang menolak itu dari KUA, karena mereka dari KUA itu untuk pencatatan itu dibatasi dengan Undang-Undang Nomor 174 yang telah dirubah dengan Undang Nomor 16 tahun 2019. Dengan demikian kalau nanti KUA melaksanakan pernikahan yang bersangkutan kurang dari 19 tahun, selain melanggar undang-undang, bakal kena sanksi gitu. Oh, jadi KUA-nya boleh nolak, Pak ya? Pasti menolak, karena kalau tetap melaksanakan itu bakal kena sanksi karena melanggar siapa yang undang-undang. kena sanksi? Yang menikahkannya. Yang menikahkan, berarti KUA-nya mendapat sanksi. Ya. Nah, oke, berarti saat ini memang relatif kalau misalnya Bapak melihat sebagai hakim tinggi, pernikahan pada batas normal itu masih berjalan biasa. Misal kita belum bicara dispensasi pernikahan. Ya. Jadi progresnya masih bagaimana Bapak yang alami sekarang ini? Kalau untuk melaksanakan pernikahan, kalau seandainya yang bersangkutan baik laki-laki atau perempuan belum mencapai usia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, upayanya adalah mengajukan dispensasi nikah. Nanti dalam pemeriksaan dispensasi nikah itu, hakim akan memeriksa bagaimana kesiapan anak tersebut, layaklah untuk dilaksanakan nanti pernikahan. Apakah nanti calon suami itu sudah benar-benar bertanggung jawab dan nanti sudah bisa menghidupi anak istrinya ke depan. Nah, itu dipertimbangkan. Pak Janang, kita bicara misalnya sekarang sebelum dispensasi. Nah, sebelum dispensasi pernikahan pasti ada, kita lihat di masyarakat kita kan masih juga bertumpu pada bagaimana kekuatan agama misalnya. Apakah Bapak masih melihat bahwa faktor agama menyebabkan pernikahan dini atau pernikahan lebih awal ini sebelum kita bicara dispensasi, Pak? Ya. Bisa dilihat itu, bisa dilihatnya begini. Nanti kalau seandainya yang bersangkutan tersebut memang belum mencapai usia pernikahan, di dalam Islam pun itu tidak disebutkan usia berapa bahwa ini harus dianggap dewasa, karena di dalam berbagai madhab berbeda-beda usia itu. Bahkan ketika Nabi sendiri menikah dengan Siti Aisyah, beliau kan masih 9 tahun, walaupun dalam pelaksanaannya atau mungkin di dalam bersatunya sudah umur sekian tahun, tidak disebutkan di sana. Tapi mungkin itu dulu kesiapan kematangan seseorang mungkin berbeda dengan sekarang ya, Pak Anang ya. Ya. Oke, saya minta komentar sekarang. Pak Ilham, kalau kita lihat, tentu ini kan trennya masih tinggi, angka pernikahan dini di NTB, termasuk kita juga menyumbang kedua setelah Gorontalo, disebutkan bahkan di Jawa Barat juga masih tinggi. Termasuk hampir mirip kita, angka tinggi pengiriman buruh migran Indonesia kita. Mirip-mirip, Pak, antara buruh migrannya banyak, angka pernikahan dini kita banyak. Nah, mengapa ini masih menjadi momok yang mengkhawatirkan kita bersama, padahal banyak regulasi yang sudah memberikan pencerahan pada masyarakat kita. Sebelum dijawab oleh Pak Hakim dan Pak Ketua Pengadilan kita rehat sejenak dulu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan diskusi kita ini, topik yang sangat aktual bagi masyarakat NTB. Sekaligus juga saya akan coba elaborasi pertanyaan Nur Febriani, termasuk dari pertanyaan saya tadi Pak Wakil Ketua Bapak Ilham Abdullah. Mengapa masih terjadi angka peningkatan nikah dini? Padahal banyak regulasi sudah diberikan edukasi pada masyarakat, termasuk peran-peran tokoh masyarakat juga sudah ditingkatkan. Apakah ini ada korelasi tidak terhadap pola asuh orang tua? Ini Pak, ini ada, saya coba Bapak boleh jawab juga pertanyaan Nur Febriani di chat di YouTube kita. Silakan Pak. Terima kasih. Sebetulnya perkawinan dini di wilayah kita ini saya tidak setuju kalau dianggap penyebabnya oleh karena ajaran agama Islam. Oke. Tapi lebih pada sosial budaya kita. Apakah ada ajaran agama yang menetapkan bahwa kawin lebih dini lebih bagus? Itu tidak ada. Justru sebaliknya. Jadi budaya-budaya suatu tempat itu
itu mempengaruhi masyarakatnya, termasuk perkawinan usia dini. Kalau selama kita di Lombok ini menganggap bahwa seorang wanita usia 20 tahun itu sudah dianggap sebagai perawan tua, nah budaya ini yang harus dibuang. 21 itu baru pada tingkat kematangan yang bagus. Sehingga saya menyebut lingkaran setan itu, kalau mereka kawin lebih awal pada saat jiwanya semuanya belum matang, maka kemungkinan perceraiannya kan juga besar. Ada korelasi ya? Pasti ada korelasinya. Apalagi kalau perkawinan dini, menurut data yang ada pada saya itu, sebetulnya bukan kehendak bebas mereka yang melakukan perkawinan itu, tapi ada sebab-sebab tertentu terjadinya perkawinan dini itu. Oh, ada sebabnya. Ada sebab, kebanyakannya karena kecelakaan. Kebanyakannya karena kecelakaan. Kemudian yang kedua, faktor ekonomi. Ada budaya sebagian orang tua di antara kita ini yang ingin cepat melepas tanggung jawab. Lalu menikahkan anaknya agar menjadi beban suami. Lalu dari situ terbengkalailah pendidikannya, terbengkalailah masa depannya, terbengkalai semua yang dipersiapkan oleh seseorang untuk maju di masa yang akan datang. Kan satu lingkaran. Dengan tidak berpendidikan, susah dia mencari pekerjaan. Dengan dia tidak memperoleh pekerjaan, kan erat kaitannya dengan kemiskinan. Nah, kemiskinan inilah yang menjadikan manusia itu tidak berpikir rasional. Nah, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama memiliki kontribusi di situ untuk mengerem laju pernikahan dini itu, Pak. Saya minta komentar sekarang kepada Pak Ilham, kepada Pak Anang, tentang bagaimana sebenarnya upaya-upaya tadi sudah disebutkan, ternyata secara sosiologis sudah disebutkan. Nah, sekarang Pak, tadi disebutkan ada beberapa faktor-faktor penyebab, misalnya nikah usia dini. Udah disebutkan 3-4 tadi Pak ya sekarang. Nah, kalau memang ada pernikahan yang misalnya di luar aturan, ada yang saya dengar tadi istilahnya dispensasi. Nah, pertanyaan saya bagi orang awam, apa sih dispensasi dalam pernikahan ini Pak, menurut pandangan Pak Hakim sendiri? Di dalam yang terjadi di masyarakat ini, yang sekarang ini sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Wakil Ketua, Pak Ilham, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di bawah usia 15 tahun, 19 tahun, kemudian bahkan kurang dari itu yang terjadi mungkin fenomena masyarakat, apakah dari segi pendidikan atau juga dari segi ekonomi sebagaimana disampaikan, itu ada juga yang sudah terlanjur menentukan waktu nikah, kemudian undangan sudah disebar kemana-mana, ada juga yang seperti itu. Ada juga yang kecelakaan. Hanya yang menjadi permasalahan sekarang tentu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyampaikan kepada masyarakat. Jadi untuk di Kementerian Agama adanya pendidikan pranikah, atau juga yang sekarang ini mungkin belum secara efektif. Dengan demikian harus kita sama-sama bagaimana caranya memberi penyuluhan kepada masyarakat itu supaya yang namanya pernikahan usia dini ditekan. Yang kedua, kalaupun memang terlanjur akan dilaksanakan seperti itu, maka diajukan ke Pengadilan Agama, yaitu memohon izin untuk diberikan dispensasi dengan usia yang belum sampai itu. Sebentar Pak, yang terlanjur itu apa maksudnya? Terlanjur mau menikah atau terlanjur kena faktor lain? Boleh dipertegas kembali Pak? Yang terjadi sekarang ini di dalam hasil yang masuk ke pengadilan, yang mengajukan dispensasi nikah itu ada beberapa alasan. Apa sih sebentar Pak secara teoritis dispensasi itu Pak? Dispensasi itu memohon izin untuk nikah tidak sesuai aturan, yaitu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang batas usia untuk perempuan 19 tahun, laki-laki 19 tahun. Ternyata ketika akan menikah itu dia baru usia 18 tahun atau kurang. Jadi diputuskan oleh hakim. Ya. Oh gitu. Jadi solusinya supaya bisa melaksanakan pernikahan, kemudian nanti bisa dicatatkan di KUA,
bisa mempunyai kekuatan hukum, itu caranya dengan mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan. Itu lisan atau tertulis, misalnya usia di bawah misalnya sesuai dengan syariat atau hukum, itu lisan atau tulisan Pak? Itu? Secara tertulis, karena Mahkamah Agung sendiri telah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 itu. Di situ sudah dicantumkan bagaimana tata cara mengajukan ke pengadilan, baik pengadilan agama itu untuk bagi yang beragama Islam, kemudian pengadilan negeri bagi non-Muslim. Itu mengajukan, di sana malah nanti pemeriksaannya pun secara khusus, bahkan sama dengan peradilan anak gitu. Di dalam proses pemeriksaannya beda dengan proses pemeriksaan biasa. Jadi mengajukan ke pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Nanti bagi yang tidak mampu di kampung untuk merumuskan bagaimana cara tulisannya, di masing-masing pengadilan sekarang sudah ada pos bantuan hukum secara gratis itu. Jadi nanti akan dipandu bagaimana cara mengajukan, kemudian bagaimana nanti kelanjutannya. Jadi ada pos bantuan hukum di setiap pengadilan. Jadi kalau boleh Pak Anang komentari kembali, proses penentuan atau sidang itu juga memakan waktu yang panjang, prosesnya yang dilalui Pak. Begitu mengajukan dispensasi, apakah mudah, cepat, atau sebenarnya harus ada tahapan-tahapan. Ini juga biar diedukasi, ternyata dispensasi juga tidak gampang, kira-kira begitu. Nah, kalau dispensasi biasanya dalam sekali atau maksimal 2 kali sidang biasanya sudah dapat diputuskan, karena setiap yang akan melakukan pelaksanaan pernikahan itu sudah, yang pertama sudah kepepet waktu, asal nanti kemudian segala macam. Nah, tapi tidak semua yang ke pengadilan itu dikabulkan. Nanti kalau seandainya di dalam persidangan tersebut ditemui hal-hal yang tidak mungkin untuk dikabulkan, bisa juga tidak dikabulkan. Bahkan tahapannya itu hakim wajib mendamaikan atau menasehati para pihak supaya menangguhkan untuk tidak nikah dini. Kalau tidak ada nasihat dari hakim, itu putusannya batal demi hukum. Memang kalau kita lihat ini, sebelum Bapak lanjutkan, Pak Anang melanjutkan, saya minta komentar dulu Pak Ketua, Pak Wakil Ketua Bapak Ilham. Nah, tadi kan ada namanya dispensasi. Nah, ada tidak catatan tersendiri peningkatan? Ini kan masa pandemi, sebelum pandemi ternyata meningkat, begitu pandemi meningkat, atau sebenarnya relatif biasa saja? Komentarnya Pak Wakil Ketua. Pertama, khusus yang dispensasi loh Pak. Permohonan dispensasi kawin itu, kalau bahasa umum itu permohonan izin untuk melanggar aturan. Yang boleh memutuskan melanggar adalah Pak Hakim. Pak Hakim. Jadi permohonan izin bahwa saya melanggar aturan untuk kawin 19 tahun ini. Nah itu meningkat, datanya meningkat. Kenapa meningkat? Kapan Pak dulu? Meningkatnya kapan nih? Corona atau sebelum? Sejak corona? Begini, sebelum berlaku Undang-Undang 16 tahun 2019 sudah banyak. Padahal umur pada saat itu 16 tahun. Sudah banyak ya. Banyak sekali permohonan itu. Ketika umur masih rendah. Logika hukumnya ketika umur dinaikkan tentu lebih banyak lagi. Iya, kan 16 saja sudah minta mau kawin 15, mau kawin 14, sekarang 19. Berarti umur 18, umur 17 harus dia minta izin untuk melanggar aturan umur perkawinan. Bahasa singkatnya dispensasi kawin. Nah, disinilah seperti yang disampaikan oleh Pak Anang, Hakim Tinggi kita, ditilik dari alasan. Serba sulit hakim itu memberikan pertimbangan, karena yang terbanyak itu alasan hamil ini loh. Kalau kita menolak, bagaimana dengan anaknya, dengan semua hukum yang ditimbulkannya. Iya kan? Kalau dia tidak menikah, dia hamil, anak itu hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Siapapun yang menghamili itu orang lain. Tidak. Nah, ini masalahnya. Coba diulangi lagi Pak, ini untuk edukasi kepada pemirsa kita, termasuk di kanal YouTube juga banyak sepertinya usia-usia di 19 bahkan di bawah 19 tahun. Jadi kalau misalnya pernikahan di bawah 19 tahun, secara hukum itu sepenuhnya
milik ibunya, kira-kira atau Bukan. gimana, secara gimana? Kalau anak yang belum cukup umur ini hamil, kemudian hakim menolak permohonannya untuk menikah pada umur yang kurang itu, maka anak lahir di luar perkawinan kan? Oke. Nah, anak yang lahir di luar perkawinan itu hanya anak ibu. Anak ibu saja. Dia hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dan kewarisan dengan ibu dan keluarga ibu. Oke, ya. Masyarakat kita memang menyebutnya dengan anak haram, kan kasihan. Kita menghukum ibunya, tetapi juga sekaligus menghukum anaknya. Padahal dia tidak minta untuk dilahirkan dengan cara seperti itu. Dia tidak bisa memilih orang tua mana tempat saya dilahirkan. Lalu dia, apalagi dalam masyarakat budaya 3, ada seperti ini lalu menjadi anak haram. Kasihan dia. Oke, kalau memang sudah ada pengusulan begitu, ada riwayat begitu, lalu harus diputuskan oleh hakim, Iya. saya harus diputuskan. Iya. Nah, kalau udah diputuskan, bagaimana status anak secara perdata? Ya. Apakah ada perubahan atau masih pada Iya. posisi itu, Pak? Kalau sudah ada izin dispensasi kawin dari hakim, dari pengadilan, kemudian anak itu lahir dalam hubungan hukum yang sempurna antara ibu dan bapaknya. Tapi catatan jangan sampai ada yang mencoba ini kan. Iya, Karena, iya. oh ternyata begitu sudah dispensasi sempurna kembali. Jadi gitu Pak ya. Iya. Ini edukasi kita. Oke, lanjutkan Pak, silakan. Ya, kemudian para pemirsa TVRI yang saya hormati, kami ingatkan bahwa pembatasan usia perkawinan yang lahir oleh undang-undang yang baru, Undang-Undang 16 tahun 2019 itu adalah untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan kita semua, seperti kaidah di dalam hukum bahwa pemerintah atau negara itu mengurus rakyatnya berdasarkan asas maslahah. Tentu kita ingin agar generasi-generasi sesudah kita ini lebih baik dari kita, baik dari ilmunya, kecerdasannya, dan lain-lainnya. Dan tidak mungkin kita peroleh kalau generasi seperti ini lahir dari perkawinan anak-anak. Sangat kecil kemungkinannya. Oke, ditahan dulu Pak Wakil Ketua, nanti kita coba tanya kembali Hakim Tinggi Pengadilan kita Bapak Haji Anang juga tentang bagaimana mengawal regulasi ini sehingga kita mampu memberikan elaborasi dan spirit pada semua masyarakat termasuk pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat. Kita rehat sinak dulu. Baik, kita lanjutkan termasuk mengapresiasi para pemirsa kita yang menyaksikan acara kami di kanal YouTube TVRI kita. Terima kasih, udah 27 yang menyaksikan acara ini. Terima kasih. Nah, sekaligus juga tadi ada pertanyaan saya buat Bapak Anang, Hakim Tinggi kita. Bagaimana cara mengawal regulasi yang sudah ada? Memang tadi sudah disebutkan, misalnya kecelakaan, oke lah itu kecelakaan. Tapi faktor-faktor X misalnya, udah menyiapkan skenario acara bahwa tanggal sekian harus menikah. Tetapi ternyata usianya masih di bawah, itu udah jelas sekali komentar nanti. Lalu ini ada pertanyaan, bagaimana, ini pertanyaan Bapak Karyadi, bagaimana peran Tuan Guru, tokoh agama kita, termasuk yang kedua, saya bacakan Pak ya. Menurut saya pernikahan dini banyak terjadi di luar pencatatan oleh KUA alias nikah di bawah tangan oleh oknum. Oleh sebab itu kita harus mencari tahu siapa yang terlibat. Nah Bapak buktikan ya Pak Zigzag Arjuna, boleh kami di Japri kalau ada data begitu, laporkan. Komentari dulu Pak Hakim kita. Baik, terima kasih. Kalau seandainya untuk mengawal ini adalah salah satu caranya, di antaranya yang pertama harus memperbanyak penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum kepada masyarakat. Itu baik dari nanti mungkin diupayakan melalui dari pengadilan yang sekarang ini memang sudah tidak ada lagi anggaran khusus untuk penyuluhan hukum. Tapi di tempat-tempat lain itu sebetulnya ini bisa kerjasama dengan pemerintah daerah, karena di pemerintah daerah biasanya melibatkan pengadilan, melibatkan kejaksaan, pengadilan agama dan pengadilan negeri untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Nah, ini dalam salah satu cara untuk mengawal bagaimana tentang regulasi itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya Tuan Guru atau para pimpinan agama atau pimpinan masyarakat, tokoh masyarakat, meyakinkan masyarakatnya tentang pemahaman tentang nikah kalau seandainya terlalu dini, apa akibatnya, itu seperti itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam undang-undang tentang anak itu, perlindungan anak, Undang-Undang nomor
23 tahun 2002 itu sampai saat ini penyuluhan hukumnya saya kira belum sampai kepada masyarakat. Oke. Itu yang harus dibentukkan oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah bagaimana caranya mengkorelasikan supaya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sampai kepada masyarakat. Nanti bagaimana pidana bagi orang yang melanggar, yang menikahkan kena berapa tahun. Kemudian yang ikut mendukung juga pasti kena, itu karena sudah melanggar undang-undang tentang perlindungan anak. Yang sampai saat ini mungkin belum sampai kepada aparat hukum karena tidak terjangkau dan masalah itu belum terbuka. Bisa saja ke depan yang tetap melaksanakan atau menikahkan anak usia dini apalagi tidak tercatat kena pidana itu. Ya, yang ke depannya. Yang sekarang ini mungkin penanganan masalah itu belum sampai. Jadi ya, kami sangat mengharapkan kerjasama dari pemerintah daerah terutama yang wilayah ini, kemudian kami dari pengadilan sebagai pengadilan tinggi agama sebagai kawal dari pengadilan agama nanti siap untuk memberikan narasumbernya untuk ikut serta di dalam penyuluhan hukum masyarakat. Jadi kalau di tempat-tempat lain itu sudah biasa pengadilan agama, pengadilan negeri, kemudian nanti dikaitkan dengan kejaksaan, jadi kemudian nanti dari kepolisian, sinergi. Kalau seandainya nanti ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak, apa akibatnya? Nah, jadi kalau nanti di dalam penyuluhan hukum sudah melibatkan kejaksaan, melibatkan kepolisian, melibatkan pengadilan, yaitu pengadilan agama dan pengadilan negeri, insya Allah itu dalam mengawal regulasi akan lebih mantap. Oke, terima kasih. Termasuk ini saya mengapresiasi beberapa pertanyaan, termasuk apresiasi pemirsa. Ini ada pertanyaan, memang tadi udah disebutkan beberapa pernyataan oleh Pak Hakim sendiri. Sekarang kalau kita lihat, ini ada pertanyaan, saya minta komentar Pak Wakil Ketua. Bagaimana misalnya kalau yang minta nikah, ya misalnya dispensasi ditolak, misalnya ditolak oleh hakim. Lalu biasanya nanti ada risikonya, kalau tidak menikah risiko ada yang macam-macam lah, tidak saya sebutkan. Nah, kriteria apa sajakah yang paling eksplisit, yang paling mutlak sehingga ada penolakan dispensasi, Pak Wakil Ketua? Begini, bahwa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa kepentingan anak itu adalah pertimbangan pertama dan terakhir, dan itu segala-galanya. Ya. Jadi hakim akan mempertimbangkan misalnya begini, baru umur 16-17 tahun SMA saja belum tamat dan dalam kondisi normal, artinya tidak terjadi apa-apa, dihimbau agar hakim menolak ini, dispensasi yang seperti ini ya, di dispensasi seperti ini. Kemudian juga diingatkan, kalau sudah ditolak oleh hakim itu, jangan lalu mengadakan perkawinan di bawah tangan. Nah itu. Kalau Bapak, Ibu, pemirsa mengambil jalan pintas seperti itu, menurut peraturan perundang-undangan kita, perkawinan di bawah tangan itu adalah perbuatan pidana, pidana pelanggaran. Bagi siapa, Pak? Bagi kedua mempelai, kedua orang tuanya, kedua saksinya. Kena semua. Termasuk petugas-petugas di desa? Termasuk kedua mempelai, kedua orang tua, kedua saksi. Jadi kedua saksi. Kalau saksi gimana, Pak? Nah itu terutama saksi kita dalam masyarakat kita kan saksi dua orang. Ya. Tapi ya kalau mau dikenakan semua yang hadir itu kan turut serta namanya. Jadi itu kena pelanggaran pidana, Pak? Iya, pidana. Pidana itu dua, ada pidana pelanggaran, ada pidana kejahatan. Ini pidana pelanggaran. Kalau pidana kejahatan dan pelanggaran beda lagi. Lain, iya ini. Ya. Nah biasanya kalau misalnya kedua belah pihak dan para oknum kita sebutkan itu, biasanya hukumannya sampai maksimal berapa? Kalau pengalaman yang Bapak pernah lalui misalnya? Kalau dalam peraturan lama kurungan 3 bulan, kurungan 3 bulan, kemudian denda 7.500 pada saat peraturan itu berlaku pada tanggal 1 Oktober tahun 75. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun saat itu. Tapi ya jangan, silahkan secara mutatis mutandis dengan aturan yang lebih baru sekarang bisa saja
Tapi maksud saya itu bahwa Bapak dan Ibu para pemirsa, bahwa apa yang Bapak Ibu laksanakan seakan-akan itu ajaran agama Islam, padahal itu bukan, tapi kehendak kita sendiri yang seperti itu, bahwa itu adalah perbuatan pidana. Itu saja. Tapi begini, ini termasuk ada komentar Nurfania Amaliani, termasuk saya apresiasi ada dari Bandung juga yang nonton nih Pak. Iya. Dari Bima juga ada, saya dari Bandung menyimak katanya. Iya. Nah, termasuk misalnya saya minta komentar Pak Hakim dulu tentang kalau ditolak. Oke Pak ya, kalau ditolak lalu ada pernikahan di bawah tangan yang disebut oleh Pak Ketua. Tadi biasanya kan secara sosiologis ada rasa malu bagi orang tua. Bagaimana caranya mendamaikan rasa malu akibat perbuatan anak lalu dinikahkan di luar kewenangan aturan agama maupun hukum maupun sosiologis? Komentar Pak Hakim. Itu di dalam hal-hal seperti itu, makanya ketika persidangan atau acara tersebut dimulai, itu ada penasihatan dulu kepada para pihak, terutama pihak apa? Yang pertama pihak mempelai, calon mempelai, laki-laki dan perempuan, yang kedua kepada keluarganya. Kalau nanti untuk mengantisipasi hal seperti itu, hakim itu nanti hakim di pengadilan itu akan mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Sampai di mana kalau seandainya ini ditolak, apakah ini akan nanti bakal madaratnya lebih tinggi daripada ini kalau tidak diizinkan atau bagaimana? Yang kedua nanti juga akan dipertimbangkan apa saja yang menjadi alasan dia kok sampai seperti itu. Nah, itu akan menjadikan pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusan tersebut. Dengan demikian, nanti kalau sudah dipertimbangkan benar-benar oleh hakim maslahat dan madaratnya, tidak ada alasan lagi nanti bagi pihak pihak keluarga untuk merasa malu atau apa, karena sudah akan menyadari tentang apa yang dilakukannya gitu. Oke, jadi memang ini harus ada sinergi dengan semua pihak. Nah sekarang kita minta komentar kembali Pak. Nah kalau udah nasi jadi bubur kan beda lagi nih. Nah sebelum jadi bubur apa yang dilakukan oleh orang tua dalam pengasuhan? Tentu tadi di awal disebutkan apakah ini juga faktor atau pengaruh dari pola asuh. Nah sekarang bagaimana pesan Pak Hakim kepada orang-orang tua, termasuk kami yang muda, anak-anak kami yang nonton, mungkin ada mahasiswa, biar tidak terjatuh dalam kubangan itu. Apa komentarnya Pak Hakim sendiri? Kalau menurut saya, yang pertama, yang perlu ditanamkan adalah tentang pemahaman tentang agama, tentang masalah pernikahan, atau paling tidak nanti akan melaksanakan pernikahan itu harus ditanamkan kepada anak-anak dalam arti yang sudah akan menjelang dewasa atau remaja. Karena sebetulnya kalau melihat masalah pernikahan itu ibarat kapal di tengah lautan. Yang bagaimana maksudnya? Itu kelihatannya begitu indah, kemudian nikmat, berada di tengah lautan. Padahal itu dipandang jauh dari pantai. Padahal apa yang terjadi di tengah lautan, ada badai, ada karang, kemudian ada ombak, gelombang, dan lain sebagainya. Itulah pernikahan. Sehingga nanti bagaimana orang tua mempunyai pandangan tentang pernikahan itu, bahwa dia untuk mengarungi pernikahan supaya sakinah mawadah warohmah itu harus benar-benar dia mengerti dan dia kuasai. Yang kedua, di dalam Al-Quran disebutkan wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Itu itu dulu menjadikan yang sering dijadikan dalil untuk keluarga berencana, itu paling populer, bahwa kita jangan meninggalkan anak tersebut dalam keadaan doib atau tidak mampu atau lemah. Lemah di sini bukan hanya lemah keadaan fisiknya, tapi juga ekonominya, pendidikannya, yang akan menunjang dia kehidupan nanti, bukan hanya kehidupan dunia, mungkin akan akhirat. Masalah pendidikannya harus siap, masalah ekonominya juga harus mapan, sehingga dengan demikian akan mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin. Jadi di situ ada sinergi antara orang tua dengan masyarakat, juga dengan ada tripusat kalau bahasa Ki Hajar Dewantara dalam teori pendidikannya. Sebelum dilanjutkan oleh dua narasumber kita, saya juga mengapresiasi banyak pertanyaan. Ini nanti akan kami kupas pertanyaan-pertanyaan, namun sebelum kita kupas, kita istirahat dulu.
Baik, terima kasih pemirsa kita yang masih menyaksikan acara kami. Ini saya minta kembali komentarnya Pak Wakil Ketua Pengadilan, Pak Ilham Abdullah. Tadi mungkin ditambah sedikit, bila mana masyarakat sudah berhadapan dengan fenomena yang senyatanya dirasakan, hamil di luar nikah, sudah hamil, sebentar lagi punya anak, lalu dia memberanikan diri menikahkan. Sebaiknya dilakukan atau segera mungkin mengurus proses administrasi dan hukum kepada pengadilan? Diperjelas lagi, Pak. Jadi begini, andai kata sudah hamil, kemudian permohonan dispensasinya ditolak oleh pengadilan, tentu pengadilan atau hakim yang menyidangkan perkara itu kan punya beberapa macam pertimbangan. Misalnya begini, boleh saja kan orang yang menghamilinya adalah orang yang tidak boleh menikahi dia. Mungkin masih suami orang. Oke. Atau orang yang menghamili dia masih orang-orang yang terlarang untuk menikah dia Orang karena terdekat, hubungan. orang Iya. terdekat, iya. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Ya inilah risiko. Hakim juga tidak bisa mengabulkan semacam Kalau itu. yang terjadi kasus seperti itu tidak bisa diselesaikan oleh hakim juga. Misalnya hamil akibat hubungan orang-orang terdekat, haram. Ya, berarti kan tidak boleh. Memang tidak akan boleh menikah. Jangankan hubungan orang terdekat, apabila dia hamil dengan laki-laki yang sudah beristri, tidak boleh dikabulkan. Kan kebanyakan begitu, hamil, kemudian belum cukup umur, ternyata yang menghamilinya laki-laki yang sudah punya istri, yang tidak boleh. Sebab dalam kasus seperti itu, dia harus mengajukan permohonan untuk menjadi istri kedua, bukan dispensasi kawin. Jadi Bapak dan Ibu sekalian pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, jagalah anak-anak kita untuk menjadi generasi unggul di masa yang akan datang. Nikah dini itu bukan jalan keluar. Sekali lagi, nikah dini itu bukan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita bayangkan selama itu. Kami membayangkan nikah dini itu awal dari semua kesulitan di masa yang akan datang. Jaga anak-anak kita jangan sampai seperti itu. Oke, ini menarik. Pesan tadi ini mutlak diberikan kepada kita semua. Tapi ada tradisi yang barangkali masih saya kira bukan kental lagi di NTB, di masyarakat Lombok. Ternyata udah mulai ada pergeseran paradigma tentang merari pelai nikah yang dilarikan. Nah, bagaimana caranya penyelesaian hukum misalnya, tahu-taunya yang dinikahkan, yang dilarikan itu di bawah usia 19 tahun menurut undang-undang perkawinan. Gimana Pak ini komentarnya? Karena ini masih ada yang terjadi yang kita lihat di masa kita. Itu makanya untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini, efeknya banyak sekali. Ya, dalam hal ini tentu pemerintah daerah, baik dari tingkat kabupaten atau provinsi, harus memikirkan bagaimana masyarakat supaya tidak terjadi seperti itu. Kalau seandainya melarikan anak tersebut untuk nikah keluar, kemudian tanpa ada izin dari orang tua, datang pengadilan, itu efeknya nanti yang kenanya dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, itu udah di sana. Makanya saya sangat mengharapkan sekali secepatnya di sini dalam arti pemerintah daerah tersebut untuk memikirkan bagaimana hal-hal yang seperti ini. Karena efeknya bukan apa-apa. Kalau seandainya dipaksakan dia menikah keluar, di satu sisi terselamatkan sebentar, tapi justru yang paling menderita itu adalah pihak perempuan. Karena dengan tidak tercatat di KUA, efeknya itu bukan hanya sesaat saja, tetapi nanti turunannya ke sana pun akan kena. Akan berhubungan dengan warisan, akan berhubungan nanti dengan menerbitkan akta kelahiran. Itu ada dinas catatan sipil tidak akan mau mencantumkan anak dari bapak anu, paling dari ibunya. Nah, dengan demikian banyak hal yang sangat merugikan dari pihak-pihak. Belum lagi nanti ketika akan terjadi sesuatu, itu pihak perempuan tidak bisa menggugat kepada si laki-lakinya karena tidak mempunyai hubungan hukum. Itu di dalam hal. Jadi banyaklah yang dirugikan, terutama pihak perempuan. Jadi bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan harus memikirkan jangka panjangnya. Jangan hanya jangka sesaat saja, saat itu bisa terlindungi, tapi kemudian harinya itu yang harus dipikirkan.
Tapi yang tadi yang saya sebut dulu kepada Pak Anang masih bisa diselesaikan ya, walaupun ini kan adat juga kuat dalam tradisi masyarakat tertentu. Apakah ini juga bisa diselesaikan? Karena sudah terlanjur dilarikan, itu menjadi aib kalau dikembalikan, gitu loh Pak. Bisa, tetapi nanti kalau seandainya sudah terlanjur terjadi bahwa dia kalau melaksanakan pernikahan itu tidak tahu ya, tidak tahu. Itu setelah terjadi pernikahan itu nanti bisa mengajukan isbat nikah. Nanti diperiksa benar enggak syarat rukunnya terpenuhi. Itu efeknya. Jadi dengan demikian ada saluran hukum yang bisa ditempuh, hanya tentu jangan memanfaatkan ini nanti untuk dijadikan ini bahwa ini untuk isbat nikah. Jangan seperti itu. Ada saja solusi, tetapi nanti itu setelah kalau itu menjadi senjata pamungkas supaya jangan sampai terjadi kemadaratan yang lebih besar. Oke, terima kasih Pak Hakim udah memberikan elaborasi luar biasa. Terakhir Pak, apakah ada kemungkinan untuk mediasi bagi perkawinan-perkawinan yang masih bisa diselesaikan, misalnya tidak ada kecelakaan, misal lari di nikah kawin lari tapi masih belum diapa-apakan, maaf dalam tanda petik, apakah bisa dimediasi? Mohon pencerahan singkat saja Pak karena waktu juga memisahkan kita. Pertama, mediasi itu wajib, tidak boleh dilanggar. Jadi mediasi ada dan wajib ada. Kemudian yang himbauan saya kepada masyarakat secara umum ya, pertama untuk anak-anak gadis saya ya, jangan mau kawin di bawah tangan, itu yang pertama. Kasihan Anda menjadi korban. Walaupun kita mengatakan perkawinan yang sah, tapi perkawinan semacam itu tidak mempunyai akibat hukum. Jangan menjadi istri kedua kalau tidak ada izin dari pengadilan. Itu ya, harapan saya. Terima kasih. Luar biasa Pak Hakim. Pak Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama, Bapak Dr. Anang Permanasa, kemudian Bapak Wakil Ketua, Bapak Dr. Ilhamudullah SMKN. Luar biasa. Sebenarnya ini masih banyak yang harus kita coba kupas tuntas, namun dirasa cukup sementara dulu. Nanti kita lanjutkan di sesi lain. Tentu mari jaga keluarga kita masing-masing. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Narasumber kita orang-orang hebat menemani TV Nusa Tenggara Barat. Dan ini sangat berkualitas diskusi kita. Dan termasuk kami apresiasi atas tanggapan-tanggapan dari para YouTuber kita, pemirsa kita yang ada di YouTube TV Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Saya Cahaya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Luar biasa. Besar.